Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, sebentar, ini slide-nya dipenuhin dulu. Oke, sudah. Geser. Hari ini hari Kamis tanggal 1 April 2021. Maaf kemarin gak ada video karena laptop Budia error. Biasalah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Ya, berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang udah janjiin, sebenarnya kan kemarin tuh mau bahas soal ya, hasil pekerjaan kalian lah. Nah, hari ini baru bisa Budia bahas ya, karena itu tadi kemarin tuh laptopnya error, jadi hari Rabu tidak sempat Budia upload video. Jadi hari ini kita uploadnya hari ini. Oke, let's go. Oke, bahas soal dulu ya. Ini soal hari Selasa 30 Maret. Oke. Ini punya Zai. Bentar, pennya yang biru aja. Oke. Tugas pertama, sebutkan 5 sifat baik. Menolong teman, benar. Menolong orang tua, benar. Meminjami pensil kepada teman. Menolong orang yang kesusahan, ini sama ya. Ini intinya tuh menolong semua, tapi bener lah. Bersedekah, ini oke lah. Tugas yang kedua, ini benar. Sebutkan 5 sifat kurang baik. Membiarkan teman yang jatuh, menertawakan teman yang jatuh, menertawakan teman yang kesusahan, mengejek teman, mencuri ya. Nah, ini sifat yang kurang baik itu bisa ditambahin apa? Malas, berbohong. Ini kan termasuk sifat tidak baik. Oke. Tugas yang ketiga, apa itu baper, terbawa perasaan? Oke, benar. Next. Kita koreksi punya siapa lagi? Ini punya Naura. Waktu Budia lihat tuh kok agak aneh. Ini kenapa anehnya? Ternyata Mbak Naura salah soal. Jadi soalnya bukan ini ya, salah soal. Oh ya, maaf kemarin kenapa Budia bukannya malam. Pertama, kenapa buka malam itu karena rekap sekalian. Jadi Budia masukkan ke Excel atau sistem Budia atau ke komputer. Jadi kalau malam tuh bisa sekalian tuh. Jadi dapat dari pagi sampai malam itu yang ngumpul cuma berapa anak? Nggak nyampe 18 anak. Oke, lanjut. Mbak Nora salah soal ya. Kemudian ini punya Nafla. Oke, sebenarnya suka berbagi, benar. Penyayang, peka terhadap perasaan orang lain. Ramah, senang belajar. Sifatku yang kurang baik, berburuk sangka, buang sampah sembarangan, berbohong, tidak mau berbagi, nyontek saujan. Benar. Apa itu baper? Kepanikan dari terbawa perasaan. Yang kemudian oke, benar. Oke, lanjut. Ini punya Reza, Septian Reza. Mas Reza, tulisannya diperbaiki ya, Budia sedih bacanya susah. Sebutkan 5 manfaat sifat. Bukan manfaat ya, tapi sebutkan sifatnya, bukan manfaatnya. Memiliki banyak teman. Oke, kalau manfaat benar, tapi soalnya bukan itu. Oke. Kemudian ini punyanya Randi. Berbagi sama teman, tidak berkelahi, suka menolong, bersifat sopan, saling menyayangi, benar. Sifat kurang baik, suka mengejek, berbohong, berburuk sangka, menyepelekan orang tua. Oke, benar. Baper adalah baik ibu perasaan. Oke, kurang tepat. But it's okay. Kita lanjut ke punya Nisa. Sebutkan 5 sifat baik. Rajin, jujur, baik, sabar, rendah hati. Nah, ini singkat pada jelas. Sebutkan 5 sifat kurang baik. Pemalas, berbohong, mengejek, jahat. Ya, jahatnya itu apa? Jahatnya itu apa? Jadi dispesifikasikan ya, spesifik lagi apa. Tapi overall benar. Apa itu baper, terbawa perasaan? Ini juga benar. Lanjut. Kita bahas punyanya siapa ini? Ini punya Zahra. Sebutkan 5 sifat baik. Ramah, penyayang, tabah hatinya, suka membantu, suka menghargai sesama teman. Sifat yang kurang baik, berbohong, sombong, suka membantu, mengeluh, membantah orang tua. Apa itu baper? Baper adalah seseorang yang mudah terbawa perasaan. Oke, ini juga benar. Sekarang punya Tias.
Sebutkan 5 sifat baik: sopan, penyayang, rajin, ramah, jujur. Kemudian 5 sifat kurang baik: malas, sombong, suka berbohong, acuh tak acuh, jahil. Oke, benar. Baper adalah suka terbawa perasaan. Oke, overall juga benar. Ini punya Amel. Aduh, mana nih? Aduh, pintunya. Maaf ya. Soalnya Bu Dia ini rekamannya di dekat pintu. Sebutkan 5 sifat baik: sopan pada orang lain, tidak mencela, tidak sombong, suka berbagi, ramah. Oke. Sebutkan 5 sifat tidak baik: sombong, mencela orang lain, berburuk sangka, melakukan larangan Allah, suka berbohong. Oke, apa itu Bapak terbawa perasaan? Ini juga benar. Next. Zifatur Rahman. Tugas pertama lagi. Sifat baik: suka bergaul, peka terhadap, tidak menang sendiri, jujur kepada orang. Ini tidak egois ya. Nah, egois. Tidak membuli fisik. Oke. Mencela orang lain. Oke. Perasaan menang sendiri, berbohong orang tua. Oke. Tidak tahu. Oke. Baper kita bahas ya, Mas Zifatur Rahman. Punya sawah 5 sifat baik: menolong orang, bantu orang yang kesulitan, jujur, tidak sombong, suka memberi. Sifat yang kurang baik: sombong, tidak menolong orang, tidak jujur, tidak suka membantu orang lain, tidak suka memberi. Baper adalah terbawa perasaan. Oke, ini juga benar. Sekarang kita bahas ya, apa itu hubungan tenggang rasa dengan baper? Rata-rata kalian udah bener kok jawabnya. Baper apa itu? Terbawa perasaan. Kalau bahasa lainnya tuh ya tersinggung lah. Nah, terus apa hubungannya dengan tenggang rasa, Bu? Ingat, tenggang rasa tuh apa? Coba diingat-ingat, tenggang rasa. Menghargai perasaan orang lain. Misalnya kalian ngomong, misalnya siapa nih? Oke. Udah contohin ya, ini contoh ya. Ini contohnya Mas Reza. Speak up, ngomong sama Mas Zifatur Rahman. Ngomong. Nah, pas Mas Reza ngomong ini, Mas Zifatur Rahman ternyata tersinggung. Artinya apa? Kalau sampai Mas Zifatur Rahman tersinggung, artinya apa yang diomongin sama Mas Reza ini, dia kurang menghargai perasaan Mas Zifatur Rahman, alias Mas Reza kurang tenggang rasa. Jadi kalau sampai ada, bentar mau dihapus lagi. Kalau ada teman yang baper, kalian juga harus sadar, oh ternyata omonganku atau kelakuanku tidak menghargai perasaan orang lain. Kalau misalnya, bukannya kalau ada temen yang baper terus kalian katain, ya kayak gitu aja baper. Salah. Justru kalian tuh harus sadar, oh ada yang salah dengan omonganku, ada yang salah dengan tingkah lakuku. Artinya apa? Kita harus sadar dan memperbaiki keesokan harinya. Seperti itu ya. Ini hubungan antara tenggang rasa dengan baper. Next. Nah, sekarang kita udah lanjut ke materi buku tema 7 halaman 62. Seperti yang udah ada di judul, bentar. Nah, hari itu kita sudah masuk ke tema 7 subtema 2, yaitu kita akan bahas perkembangan teknologi sandang. Apa itu sandang? Udah ada gambarnya nih, yaitu berkaitan dengan pakaian. Oke, sekarang kita lanjut. Oke,
Kita akan mulai bahas halaman 62. Di situ tuh bahasanya tentang bahan dasar pakaian. Kan bisa baca di sini Budi akan membahasnya secara singkat dan lebih padat aja. Bisa dibaca dulu ya halaman 62. Mana pennya? Pennya tidak ada. Oke, pada dasarnya bahan pakaian itu ada beberapa jenis, tapi yang paling umum, yang paling sering ditemui adalah nih, yang terbuat dari kapas. Kapas pun ada dua jenis, yang kapas dari pohon randu, ini pohon randu ya, bentuknya seperti ini, dan yang satu pohon kapas seperti ini. Ini Budia belum pernah nemu, maksudnya di pohon manapun, di kebun pekarangan siapapun. Kalau yang pohon kapas randu kan biasanya di pekarangan orang-orang, tapi kalau yang ini belum. Nah, biasanya yang kapas yang ini, yang jenis yang gambar kedua ini adalah jenis kapas yang digunakan untuk pembuatan pakaian. Ini yang paling banyak gitu ya. Biasanya jenis kainnya itu tidak mudah panas. Oke, jadi kita pakai keringetan pun tidak akan terlalu panas. Yang kedua nih. Kita ngomongnya apa? Wedus, gembel. Nah, tapi sekali lagi, yang ini kambing lokal ya, domba lokal, bahasa Indonesia domba kan ya. Ini domba lokal, ini adalah domba yang dibudidayakan untuk bulunya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pakaian. Oke. Biasanya bulu, nah kalau yang domba seperti ini tuh agak jarang ditemukan di Indonesia karena biasanya dikembangbiakan di luar negeri. Kalau yang domba ini, nah yang lokal ini kalian banyak menemukan kan. Bu, kenapa kok yang nggak dipakai bulu wool yang dari domba lokal alias wedus gembel? Karena tipe bulunya tipe bulunya ini. Nah, tipe bulu domba yang lokal itu cenderung lebih kusut. Ya emang kusut sih, cuman bulunya tidak setebal bulu domba yang seperti ini. Jadi yang dibudidayakan biasanya yang seperti ini, biasanya ya mayoritas. Next, ini yang dari kapas. Jadi yang pertama ada yang dari kapas, yang kedua dari domba atau wool, yang ketiga nanti kita bahas apa ya kira-kira. Nih yang gambarnya di pojok ini loh. Dua wool, yang ketiga apa? Ini ulet ulet apa? Ulet sutra. Jadi Budia, kalau ulet sutra tuh yang diambil apanya toh? Uletnya atau apanya? Ini pupanya, alias kepompongnya. Nanti kepompongnya itu akan direbus, kemudian akan ditemukan serat-serat halus dari bulu pupanya ini. Nah, ini yang dipintal itu apa? Dijadikan gulungan benang, seperti itu ya. Next. Oke, sekarang kalian buka buku paket tema 7 halaman 65. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Di situ ada tugas, bukan tugas, tapi kayak ada percobaan. Temukan beberapa motif bangun datar pada kain. Oke, kita temukan. Motifnya ada motif apa saja? Ganti pulpen dulu, warnanya warna biru. Oke. Ini gambar yang pertama GB1. Ada motif apa di sini? Ternyata ada motif persegi. Ada motif apa lagi kira-kira? Ternyata rata-rata persegi ya. Ini persegi. Semuanya persegi. Kita lanjut ke gambar kedua, GB2. Ini kira-kira ada gambar apa ya? Lonjong, bulat. Ada bulat, ini bulat. Bulat atau lingkaran. Ada lagi yang kedua adalah persegi. Next, GB ketiga. Kira-kira ada gambar motif apa bangun perseginya? Gambar ketiga, GB3. Ini macam-macam nih. Ini paling luar nih apa? Persegi panjang. Yang kedua ini ada bulat lagi atau lingkaran. Ada nih apa nih? Segitiga. Ada apa lagi kira-kira? Paling banyak itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang gambar keempat. Gambar keempat ini paling kelihatan nih motif apa ini? Segitiga. Kemudian ada gambar persegi panjang. Ada lagi yang lain? Kayaknya jajar genjang atau trapesium. Jajar genjang.
Oke, ini kita isi bareng-bareng aja. Next. Nah, silakan buka buku paket halaman 69. Di sini kita akan belajar cara menentukan simetri lipat. Kita lihat video dulu ya. Kita end show dulu. Nanti kita lanjut, kita keep. Di sini ada video. Videonya mana nih? Oke, kita play ya. Udin bentuk. Sebentar, kita ubah dulu pakai VLC. Sudah. Udin mencoba menggambar bentuk bangun datar di atas kertas, kemudian memotongnya. Dia ingin mencari tahu berapa banyaknya simetri lipat dari bangun datar tersebut. Jadi contohnya ada persegi dan persegi panjang Mari ya. kita bantu Udin untuk mencari tahu berapa banyaknya simetri lipat dari bangun tersebut. Perhatikan video berikut. Untuk mengetahui jumlah simetri lipat, kita bisa praktik dengan menggunakan bangun datar yang ada di sini. Ini adalah bangun datar persegi. Nah, bangun datar persegi ini kita bisa melipatnya menjadi beberapa bagian. Cara pertama kita lipat seperti ini. Perhatikan ya. Ini ketika kita lipat, nanti hasil lipatannya tidak ada sisa atau menutupi bagian yang lain. Jadi dibagi menjadi dua bagian, 1, 2, kemudian dilipat, tidak ada sisa atau menutupi bagian yang lain. Cara kedua adalah dengan seperti ini. Ini sama hasilnya juga menjadi dua bagian. Satu bagian ini menutupi dengan satu bagian yang lainnya dan tidak ada sisanya. Cara ketiga bisa kita lakukan dengan seperti ini. Kita bentuk seperti ketiga ya, menjadi dua kelompok besar, juga tidak ada sisa. Jadi satu bagian menutupi bagian yang lain. Cara keempat bisa menjadi yang selanjutnya. Nah, ini juga satu bagian ini kita menutupi bagian yang berbeda. Perhatikan, dari lipatan tersebut akan terbentuk sebuah garis bekas lipatan. Garis bekas lipatan ini dinamakan dengan sumbu simetri. Di garis bekas lipatan, garis yang merupakan yang membagi dua sama besar itu dinamakan dengan sumbu simetri. Nah, itu adalah simetri lipat. Selanjutnya satu contoh lagi ya. Ini adalah bangun persegi panjang. Kita bisa melipatnya dengan cara seperti ini. 1, kemudian 2. Nah, dua bagian bisa dilipatkan menjadi dua bagian. Ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetrinya ada 2, maka simetri lipatnya ada 2. Bisa kan begini? Nah, siapa yang tidak bisa kita lipat, ini masih ada sisa. Maka simetri lipat persegi panjang hanya ada 1, 2 dengan 2 sumbu simetri. Berdasarkan percobaan tersebut, bisa kita ketahui bahwa simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada bangun datar sehingga lipatan tersebut membagi dua sama besar. Dan apabila dilipat satu bagian menutupi bagian yang lainnya. Itu adalah pengertian dari simetri lipat. Pada saat melipat bagian menjadi dua sama besar dan berlimpit, maka terdapat sebuah bekas. Bisa kita tarik sebuah garis yang dinamakan dengan sumbu simetri. Jadi sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar sama besar dan saling menutupi. Mari kita coba mencari banyaknya simetri lipat dari bangun-bangun berikut. Nomor 1, berapa banyaknya? Ya, jawabannya adalah 3. Nomor 2, berapa? Ya, ada 2 karena sumbu simetrinya juga ada 2. Nomor 3, jawabannya adalah 1.
Nomor 4 jawabannya 1. Nomor 5, ya ini bentuknya bintang, berarti jawabannya adalah 5. Dan nomor 6 yang terakhir jawabannya adalah 1. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, itu adalah video penjelasan tentang simetri lipat. Bisa kalian coba di rumah menggunakan kertas menggunakan kertas persegi, kertas lipat, origami, itu bisa kalian coba. Jadi intinya simetri lipat adalah garis yang membagi. Bentar, kita show dulu. Oke. Simetri lipat adalah simetri lipat garis yang membagi sama besar bagi dua bagian sama besar dan saling menutup. Seperti itu ya. Kita next. Oke, silakan kalian buka buku halaman 74-75. Di situ ada teks mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada yang alami, yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Nah, di sini ada berbagai macam bahan dasar dalam pengolahan. Jadi ini tabelnya. Oke, ini adalah yang tradisional atau yang dengan tangan, tradisional, dan yang ini adalah yang modern. Yang modern itu pasti sudah menggunakan mesin. Oke, bahan dasarnya sama-sama benang. Ini juga ini kapas wool atau domba. Kemudian dipintal. Perhatikan, ini pintalnya masih menggunakan manual, digulung menggunakan roda, sedangkan yang menggunakan mesin itu sudah otomatis. Oke, otomatis. Kemudian kainnya. Ketika membuat kain, kalau yang tradisional itu masih ditenun, masih ditenun. Jadi satu persatu benangnya disatukan. Kecuali kalau yang modern itu sudah menggunakan mesin. Sama-sama ditenun tapi lebih cepat gitu ya. Itu bedanya. Next. Apa yang terjadi jika kita tidak ada teknologi sandang? 1. Tidak ada pakaian. Tidak ada tuh maksudnya dalam artian gini loh. Tidak ada pakaian yang secara gampang didapatkan. Karena apa? Bentuknya itu sekarang gini. Kalau tidak ada teknologi sandang, otomatis baju harganya mahal. Karena apa? Dibuatnya secara manual, alias pakai tangan. Kalau pakai tangan jadinya lama. Kalau lama berarti apa? Otomatis harganya tuh mahal karena didapatkannya susah. Itu ya. Yang kedua, apa yang terjadi? Tidak ada pakaian yang mencukupi. Ketika musim dingin, bayangkan orang zaman dulu itu pakainya pakai kulit ketika musim dingin, kulit hewan. Nah, kalau kita di tahun 2021 itu menggunakan kulit hewan sedangkan teknologi sandang tidak ada, bagaimana? Apa yang akan terjadi, Nak? Tentu saja banyak orang yang kedinginan. Seperti itu ya. Oke, silakan kalian buka buku paket halaman 78 sampai 79. Di situ ada gambar tentang proses terjadinya proses pembuatan baju. Jadi yang pertama dari bunga kapas dulu, kemudian dipintal kapasnya jadilah benang. Jadi benang kemudian ditenun. Setelah kain ditenun jadilah gulungan kain. Setelah jadi gulungan kain dibuatlah pola baju. Setelah jadinya pola baju kemudian bajunya, kainnya itu dijahit jadilah baju. PR-nya ini, yang ini terakhir. Kemarin kita sudah membahas beberapa keberagaman atau bermacam-macam sifat, udah kalian tadi sebutin. Tugasnya adalah menyebutkan keberagaman pekerjaan. Contoh, petani. Tugasnya dilakukan apa? Menanam padi. Menanam padi.
Ingat ini udah jadi contoh yang petani, berarti kalian cari yang lainnya jumlahnya 5 beserta tugas yang harus dilakukan. Oke, tugasnya itu saja. Sekian dulu video dari Budiah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.